Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah. 6 prinsip dalam beragama ini akan siap insyaallah ya. Karena hanya tinggal dua poin lagi atau 2 prinsip lagi. Sekarang kita masuk ke prinsip yang ke-5, yaitu menjelaskan tentang para wali. Karena ini juga menjadi pembahasan topik ending ataupun topik yang cukup aktual ya, permasalahan perwalian ini. Yang dimaksud siapa mereka wali itu dan bagaimana pula dengan menyikapi orang-orang yang mengaku sebagai wali. Karena ada 2 hal di sini yang perlu kita ketahui. Kita wajib mencintai para wali Allah, tapi bagaimana pola kita mencintai para wali Allah? Yang kedua, perlu kita waspada, banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah sebagai alat untuk memperkaya diri dan mencari kedudukan di tengah umat manusia. Itu juga ada. Ya. Taib, al-aslul khamis, prinsip yang ke-5, bayanullah subhanahu li awliya'illahi wa tafriquhu bainahum wa baina al-mutasyabihin bihim min ada'illahi al-munafiqin wal fujjar. Nah, ini penjelasan Allah Subhanahu tentang para wali-wali Allah dan perbedaan antara mereka dan antara orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan para musuh-musuh Allah dari kaum munafikin dan orang-orang yang melakukan dosa. Jadi ada orang yang di dalam menganggap seorang wali itu ukurannya adalah dia itu punya hal-hal yang luar biasa. Namun di samping hal yang sama, dia itu bukan sebagai seorang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cerita-cerita para wali-wali yang macam-macam sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin. Bahwa wali itu adalah punya karomah dengan cara berproses mendapatkan karomah itu, tapi di luar syariat Islam, ya, kewalian yang dilakukan dengan cara berproses ritual-ritual yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, itu jelas bukan wali Allah, ya, karena wali aulia itu ada 2, ya, wali syaitan, wali aulia ar-Rahman, wa aulia syaitan, harus kita tahu juga, ya. Taib, wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran, kata beliau, cukup menjelaskan masalah ini ayat yang terdapat di surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah. Kenapa ayat ini kata beliau? Yang cukup ayat ini. Nah, ini akan kita sebutkan nanti penjelasannya. Siapa mereka wali Allah? Mereka itu adalah orang beriman dan bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah SWT. Sekarang akan kita jelaskan dulu siapa mereka wali Allah. Ya, bagaimana indikasi-indikasi bahwa orang itu benar-benar wali Allah atau tidak. Kemudian kita akan jelaskan orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah padahal mereka adalah orang-orang yang jauh daripada sunnah Rasulullah SAW dalam praktek amalia-amalianya. Baik. Dan hal ini juga sudah pernah kita singgung dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Wali Allah itu orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Artinya mereka menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu ayat yang beliau petik di sini surah Al-Imran ini, ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah. Katakanlah jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Sungguhnya Allah akan cinta kepada kalian. Apa maksud ayat ini? Ayat ini disebutkan oleh para Ibrahim Taimiyah dan para ulama-ulama ini ayatul mihnah. Ayat sebagai untuk mentester orang ini benar wali Allah atau tidak. Dari siapa? Tentang istiqomahnya dalam menjalankan sunnah dia. Kalau ada orang mengaku wali Allah, namun dia tidak sholat berjamaah. Ya, ada sebagian orang yang sudah dianggap wali, dia tidak pernah sholat ke masjid. Sholat di kamarnya atau di kelambu yang ada di rumahnya. Atau bahkan ada wali yang mengaku dia sudah bebas dari aturan-aturan agama. Sebenarnya yang ma'ruf di kalangan para orang-orang ahli suluk, sufi, sufi-sufi yang ekstrim menyatakan mereka membagi agama ini ada 4 bagian atau kasta.
syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Ya. Mereka bagi demikian. Kalau kita ini, mereka nilai orang-orang syariat kita ini nih. Karena kita masih menjalankan aturan-aturan agama. Ya. Lalu tingkatnya nanti ada hakikat dan ma'rifat. Hakikat dan ma'rifat. Hakikat kemudian ma'rifat. Kalau orang sudah pada tingkat ma'rifat, itu sudah levelnya beda dan dia tidak perlu lagi melakukan perintah-perintah agama karena dia sudah bebas dari aturan-aturan agama karena tingkat dia sudah di atas level gitu. Maka Allah telah membebaskannya dari perintah-perintah agama karena mereka dicintai Allah, maka Allah karena cinta kepada mereka, Allah tidak lagi membebankan mereka dengan perintah-perintah agama itu. Itu filsafat yang mereka pakai. Maka mereka mengatakan orang yang sudah sampai pada tingkat ma'rifat itu sudah di luar jangkauan aturan-aturan agama. Maka Allah telah membebaskan dia berbuat apa saja. Maka tidak perlu lagi dia salat, tidak perlu lagi melakukan perintah agama dan seterusnya. Dan mungkin dia berbuat hal-hal yang haram. Bahkan disebutkan cerita-cerita ya, sebagian dalam Talbis Iblis Karam Ibnul Jauzi menyebutkan di antara pertama dia sudah menafikan ilmu. Dia karena dia tidak lagi belajar ilmu lewat Al-Quran, tidak mengambil aturan-aturan lewat Al-Quran. Semua hal-hal dia ambil melalui ilham menurut dia mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Langsung dia terima dari Allah melalui hatinya gitu. Bahkan mereka mengatakan bahwa wali itu lebih afdal dari para nabi. Kenapa kata mereka? Karena para nabi itu masih mengambil wahyu melalui perantara Jibril. Adapun para wali itu mengambil langsung di tempat di mana Jibril mengambil. Itu lebih level gitu. Lalu mereka merendahkan orang-orang mengambil ilmunya melalui Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu adalah ilmu syariat yang diambil dari orang-orang yang sudah meninggal. Kalau mereka tidak mengambil ilmunya an hayyil ladzi la yamut, langsung dari Allah yang maha hidup, tidak pernah mati. Kalau kalian mengambil ilmunya dari orang-orang yang sudah mati-mati. Itu bentuk-bentuk doktrin-doktrin yang mereka ajarkan kepada pengikut-pengikut mereka, yang membuat pengikut-pengikut mereka menjadi taklid buta kepada mereka. Ya. Maka salah satu ungkapan mereka menyebutkan maqamun nubuwati fi barzakhin, ya, fuwaikal rusul dunal wali. Maqamin nubuwati fi barzakhin, fuwaikal rasul dunal wali. Kata mereka, kedudukan kenabian itu di antara dua posisi. Di atas rasul, di bawah wali. Gitu. Jadi bagi mereka nabi lebih afdal daripada rasul. Terbalik. Yang masyhur yang sudah ijma' para ulama mengatakan bahwa rasul lebih afdal daripada nabi, tapi mereka tidak mengatakan di sini maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasul dunal wali. Kenabian itu di antara dua posisi, di atas rasul, di bawah wali. Wali lebih tinggi daripada nabi. Jadi bagi mereka gini, kenabian lebih tinggi pada kerasulan, kemudian kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Ini mereka katakan bahwa nabi lebih afdal daripada pada rasul dan nabi. Dan mereka membalik, nabi lebih afdal daripada rasul. Padahal apa yang dijalankan para ulama adalah rasul lebih mulia daripada, lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi. Ya. Karena dijelaskan bahwa setiap rasul adalah nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Maka jumlah nabi lebih banyak daripada rasul. Dan sebuah riwayat yang dihasankan sebagian ulama adalah jumlah nabi itu sekitar 124.000 orang, jumlah rasul itu sekitar 300 sekian atau 313. Sebenarnya terdapat dalam sebuah asar. Taib. Nah, kemudian kenapa wali lebih afdal kata mereka? Yaitu tadi alasan mereka begitu. Jadi bagi mereka wali itu lebih tinggi daripada para nabi. Ini pemaham dari orang-orang yang sufi yang ekstrim ya. Karena sufi itu juga bertingkat-tingkat dan banyak juga kelompok-kelompok alirannya mereka. Bermacam-macam sekte-sektenya atau kelompok-kelompoknya. Tidak semua sufi juga berpaham demikian. Ya, sufi-sufi yang ada yang dianggap sufi itu ada karena dia sering ke masjid, dia orang yang zuhud dan rajin beribadah, juga dianggap sufi oleh masyarakat. Ya. Dan bermacam-macam untuk paham sufi itu tidak sama. Cuma di antara paham sufi yang paling ekstrim itu adalah mengatakan
bahwa mereka apabila sampai pada tingkat yang ma'rifat, maka dia bebas dari perintah-perintah agama. Dan ini biasanya dipahami oleh mulai-mulai ilmu tariqat itu. Di mereka menyebutkan ya syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Gitu. Jadi mereka membuat kasta itu. Kemudian mereka dari antara kenapa nabi juga wali lebih afdal para nabi dan rasul menurut mereka adalah bahwa tadi kita sebutkan mereka mengatakan bahwa wali itu menerima perintah dan pesan langsung dari Allah. Kalau para nabi mengambil dari Jibril, melalui Jibril. Kemudian mereka juga membuat semacam doktrin mengatakan sebagaimana setiap nabi atau anbiya para rasul itu punya khatamul nubuwah, mereka juga mempunyai istilah khatamul auliya, penutup para wali. Tapi anehnya setiap sufi, gembong-gembong sufi itu mereka akui sebagai khatamul auliya, tidak satu khatamul auliya jadinya. Yang lebih aneh lagi dari pemaham mereka, penafsiran mereka itu mengatakan menafsirkan hadis Rasulullah SAW masalu wa masal anbiya qabli kama sal rajul bana qasran fa akmalahu ajmalahu ila mawdi' labinatin. Perumpamaanku dengan nabi sebelumku adalah seperti orang yang bangun sebuah istana lalu dia sempurnakan bangunan dan bagus kecuali satu dari bata yang tidak dipasang atau keramik gitulah. Wa ana tilkal labina, kata Rasulullah SAW, sayalah yang bata yang tersisa itu yang belum dipasang itu. Artinya sempurna bangun kenabian dengan utus Nabi SAW. Wa ana khatamul anbiya, saya penutup semua nabi. Sebagian orang-orang sufi yang ekstrim itu menafsirkan bahwa Rasulullah SAW laminatul fiddah, sedangkan khatamul awliya laminatul zahab. Apa maksudnya? Bahwa Nabi SAW penutupnya adalah batanya perak. Kalau para khatamul awliya, penutup para wali, yaitu batanya bata emas. Ini pelecehan terhadap Rasulullah. Ya. Hakikatnya mereka ini memiliki paham yang sangat aneh. Maka oleh sebab itu antum akan dengar umpamanya ketika seorang wali murid-muridnya berebut dengan sisa air minumnya ataupun puntung rokoknya. Bahkan kalau wali itu menurut mereka adalah yang sudah keluar dari kesadarannya, maka antum bisa lihat viral-viral banyak orang-orang gila dianggap wali. Ada wali majzub namanya. Ya, seorang kiai pernah mengisahkan, ya wali majzub atau wali apa katanya? Dia pukul seorang perempuan yang tidak pernah hamil di pasar dengan tongkatnya langsung hamil. Jadi ibu-ibu hati-hati ya ke pasar. Tahu-tahu nanti bunting pulang gara-gara kena senggol wali. Jadi begitu mereka mengkultuskan mengangkat. Jadi wali-wali itu dibuat cerita-cerita yang super lah gitu ya. Kayak Superman lah atau ninja macam-macam ya kan. Sengaja mereka buat seperti itu supaya orang fanatik dan taklid. Cerita-cerita yang dibuat-buat. Nah, proses-proses itu kadang-kadang memang ada, kadang-kadang tapi sihir sebenarnya yang telah kita katakan sebelumnya, proses itu menyalahi proses syariat. Dengan bertapa, dengan bersemedi ya di tempat yang sunyi, tempat yang kotor atau tempat-tempat yang angker, ya tentu ya akan datang di sana bisikan-bisikan setan dan jin. Karena mereka meninggalkan sholat, meninggalkan macam-macam. Maka dia itu antara gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Ibnu Abil Izz juga dalam syarah Tahawiyah tentang perkara-perkara wali ini banyak dibahas ya. Makanya Syaikhul Islam Taimiyah mempunyai sebuah kitab Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali-wali setan. Taib. Jadi perbedaannya apa? Sebenarnya telah kita sebut kemarin ketika Abu Thawr ketika orang menyampaikan perkataan Abu Thawr kepada Imam Syafi'i, bila kalian melihat seseorang berjalan di atas air, jangan percaya itu sebagai karamah sebelum kalian mengukur amalannya sesuai sunnah atau tidak. Jadi kalau perkara-perkara luar biasa, jadi tidak setiap orang yang memiliki perkara luar biasa itu dianggap wali. Karena perkara-perkara luar biasa itu ada 4 macam.
Imam mukjizat para nabi. Itu luar biasa. Ya. Ya. Yang kedua adalah karomah para wali. Karomah para wali ini adalah bagi orang-orang istiqomah dalam agama Allah. Ini yang sedang kita bicarakan, yaitu orang-orang beriman, orang bertakwa. Dan tingkatannya ada dua sebenarnya dalam hadis wali yang akan kita sebutkan nanti. Ya. Yang ketiga perkara yang aneh-aneh luar biasa itu adalah sihir. Di antaranya yang paling populer yang termasuk itu ada Dajjal, nanti di akhir zaman dia akan membawa perkara-perkara yang aneh-aneh dan menakjubkan. Disuruh bumi tumbuh buahnya langsung berbuah, suruh langit turun hujan. Dan banyak perkara-perkara yang dia bawa membuat orang terfitnah. Itu adalah sihir wa Dajjal dan apa tipuan-tipuan semua. Dengan bantuan setan. Bahkan dia ada dikatakan kepada seseorang oleh Dajjal, apakah engkau percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu jika aku hidupkan orang tuamu? Maka sebutkanlah hadis Rasulullah SAW. Lalu orang tadi berkata iya. Lalu muncullah setan menyerupai orang tuanya. Dia katakan kepada anaknya, percayalah hai anakku, ini Tuhanmu. Padahal setan yang mirip dengan orang tuanya tadi. Yang keempat perkara-perkara alamatus sa'ah. Yang aneh-aneh yang keluar dari kejadian luar biasa itu perkara-perkara sebagai ciri hari kiamat. Maka sebelum hari kiamat akan banyak perkara-perkara yang aneh. Seperti apa? Akan ada nanti tongkat yang berbicara kepada pemilik tongkatnya, atau paha, atau tali sendal. Atau ada binatang serigala bicara seperti manusia, atau nanti hewan yang keluar dari bumi sebenarnya Al-Quran berbicara kepada manusia. Banyak perkara-perkara aneh itu akan semacam muncul di alam ini ketika hari kiamat semakin mendekat. Seperti antum lihat kadang-kadang mungkin kucing beranak anjing atau macam-macam hal-hal yang tidak biasa menjadi aneh. Ya, akan antum lihat pohon yang biasanya cuma bercabang satu, umpamanya kelapa biasanya satu, sekarang bisa bercabang. Keanehan macam-macam akan banyak seperti hari kiamat. Tetapi orang yang tidak beriman akan tertipu ketika melihat umpamanya ada pisang yang keluar buahnya di batangnya, wah ini aneh, keramah ini. Disembah pula kalau sesajian di situ. Ya kan aneh banyak. Akan banyak yang aneh-aneh nanti. Sebelum hari kiamat itu akan banyak aneh-aneh. Maka orang yang tidak beriman akan tertipu dengan itu. Nah, kalau kita tidak berilmu, kita tidak tahu masalah-masalah seperti ini. Maka kita harus belajar. Sebelum hari kiamat itu nanti akan datang, ya banyak perkara-perkara yang aneh seperti yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah melamati saat itu ada hari kiamat itu adalah di mana seseorang keluar dari rumahnya, itu tali sendalnya bicara kepada dia apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Dalam hadis yang lain, atau ujung tongkatnya, atau pahanya. Kan banyak. Dan juga ketika Rasulullah SAW menjizat Rasulullah SAW seperti Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, ada batu di Makkah yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Inilah alamu hajar Makkah kana yusallimu alaihi qabla an ub'ath. Saya tahu ada batu di Mekah pernah memberi salam kepada saya sebelum saya diangkat menjadi Nabi. Taib, apakah sahabat buru-buru cari batu itu dijadikan ajimat? Dan pernah di masa Rasulullah Rasulullah mau buat qada hajat, kemudian tidak ada yang melindungi beliau, menutupi beliau, maka beliau bicara kepada dua pohon, datanglah anqidhi alayya, tutup dengan pohon, menutup beliau, membuat hajat beliau, kemudian pohon itu kembali ke tempat masing-masing. Kalau di zaman kita sekarang udah habis tuh pohon itu. Dipotong-potong, dijual mungkin 5 juta satu potong segini. Di masa Rasulullah SAW ada serigala. Ini kejadian di Madinah. Dan ini juga hadis yang sama disebutkan akan ada seperti itu di sebelum hari kiamat. Itu serigala mengambil satu ekor dari gembalaan. Kambing pengembala ini dikejar oleh pengembala itu. Kemudian ketika dikejar dilepas oleh serigala tadi, kambing yang ditangkap itu, kemudian dia berdiri di atas ponggokan pasir, itu alat tal dalam hadis sebutkan. Terus dia bicara kepada pengembala, "Hei, kenapa kamu mesti mengejar merebut rezeki yang telah Allah berikan kepada saya?" Apa kata serigala? Baru sehidup saya hari ini saya melihat serigala bicara seperti manusia. Kata serigala, jawab lagi sahabat serigala, di sana ada yang lebih heran lagi. Yaitu seorang yang datang kepadanya kabar langit pagi dan sore. Itu maksudnya Rasulullah SAW. Kalau ada di zaman antum kira-kira gimana itu? Teman kita sekarang nih gimana itu? Dicari tempat tonggoknya serigala terus jadi ajimat semua itu ya. Coba bayangkan,
Akidah masa sahabat nggak ada yang seperti kita sekarang ini. Sedikit ada batu yang aneh, sedikit ada pohon yang aneh, sedikit ada air yang keluar ketika gali pondasi rumah, lalu dianggap air zam-zam, karamah, rebut orang ngambilnya. Banyak nggak gitu masyarakat kita. Ini berarti rusaknya akidah kita. Apalagi nanti sebelum hari kiamat akan banyak perkara-perkara yang aneh, akan banyak. Baik dari binatang, bentuk yang aneh-aneh akan muncul. Akan banyak. Semakin dekat hari kiamat akan banyak muncullah perkara-perkara yang aneh di alam ini. Yang lebih dahsyatnya itu Dajjal. Kalau orang tidak beriman, dia percaya dengan Dajjal itu. Dia tidak punya ilmu, tidak punya akidah. Jadi perkara yang luar biasa itu ada 4 macam. Mukjizat para nabi, para rasul. Kedua, karamah para wali. Yang keempat adalah sihirnya, tipuan tukang dukun semacamnya. Yang keempat, perkara-perkara menunjukkan telah dekatnya hari kiamat. Kembali masalah wali. Tadi kita sebut wali itu ada 2 tingkatan. Ya. Ulama menyebutkan semua orang beriman itu wali Allah. Karena dalam surah Yusuf Allah sebutkan ala inna awliya Allahi la khafu alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah SWT, ketahuilah bahwa para wali Allah itu adalah orang yang tidak merasa khawatir atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu orang bertakwa. Maka oleh sebab itu, setiap orang beriman itu memiliki wilayah kedudukan kewalian di sisi Allah sesuai dengan kadar iman dan amalnya. Tetapi kewalian orang beriman itu yang dipuji ada 2 tingkat, yaitu orang melakukan yang wajib dan mengikuti dengan yang sunnah. Tingkat yang lebih level tinggi adalah orang yang melakukan amal-amal wajib diikuti amal-amal yang sunnah. Dalilnya adalah hadis yang karena hadis wali. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, Rasulullah bersumberkan dalam hadis qudsi, kalau Allah taala, "Man adali waliyan faqad azantu bil harb." Orang yang menentang, menyakiti para waliku, sungguh telah memproklamirkan perang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah sesuatu yang aku cintai hamba aku mendekatkan dirinya kepadaku dengannya dari hal-hal yang aku wajibkan kepada mereka. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang wali, dia tidak melakukan hal-hal yang wajib, malah melakukan hal yang sunnah, wali enggak dia? Karena juga ada orang membalik itu. Qiyamul lailnya rajin, salat subuhnya sering ketiduran, enggak benar itu. Ya, jangan begitu. Nah, yang pertama adalah orang yang melakukan hal-hal yang wajib. Ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini tingkat yang berikutnya, yang lebih tinggi. Tidaklah senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang wajib, kemudian diikuti dengan hal yang sunnah-sunnah, hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Jadi Allah mencintai para walinya. Ini orang yang level wali yang dipuji, yang aulia Allah yang hakiki, yang benar. Walaupun orang yang pelaku maksiat tetap para wali. Wali dalam artian orang yang tetap orang yang Allah waliyul ladzina amanu, ya, yukhrijun minadh dhulumati ila nur, wal ladzina kafaru awliya'uhum syaitan yukhrijun minan nuri ila dhulumat. Walaupun orang-orang beriman itu bagian dari setiap orang beriman bisa disebut wali Allah, tapi wali Allah yang dipuji, yang dimulia hanya 2 tingkat, orang yang melakukan hal-hal yang wajib, meninggalkan yang haram. Kemudian lebih level tinggi adalah orang yang melakukan hal-hal yang sunnah setelah melakukan hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang makruh. Sampai Allah mencintai dalam hadis itu, hatta uhibba. Fa idza ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi, wa basar alladhi yubsiru bihi, wa yadu alladhi yabtashu biha, wa rijlu alladhi yamshi biha. Apabila aku telah cinta kepada hambaku, aku akan berikan taufik, ya, dalam pendengarannya, pandangannya, gerakan tangannya dan kakinya. Ini orang yang mendapat karamah yang paling besar, itulah istiqomah, di mana Allah menjaga anggota badannya agar tidak berbuat dosa. Ya. Bukan berarti penafsiran orang sufi begini. Menurut mereka wali itu punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Kenapa? Allah katakan, aku menjadi tangannya, aku menjadi telinganya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi kakinya. Berarti katanya tangan itu tangan wali itu sama dengan. Jadi mereka memahami hulul Allah masuk ke dalam itu. Padahal maksud hadis tidak itu.
Karena di situ tadi di awal hadis menyebutkan itu orang hamba yang soleh itu adalah bukan dia mengaku memiliki sifat-sifat ketuhanan, tapi orang sufi yang ekstrim mengatakan wali itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Maka di oleh sebab itu sebagian murid-murid orang-orang sufi yang ekstrim ini mengatakan lebih takut mereka kepada wali daripada Allah kadang-kadang. Mereka berani bersumpah di atas nama Allah dengan bohong, tapi tidak berani bersumpah di atas nama wali dengan berdusta. Maka mereka kalau datang ke kuburan wali, merangkak dan macam-macam itu. Dari situ filsafatnya masuknya mereka. Doktrinnya gitu. Ya. Taib itu apa? Bagaimana mereka menafsirkan hadis itu. Tadi akan kita bantah. Mereka mengatakan apabila seorang wali itu, maka dia sudah bisa melihat hal yang gaib melalui pandangannya, mendengar hal-hal yang jauh melalui telinganya, dan tangannya bila memukul ada kekuatan yang luar biasa, kakinya bila menyangkut dia dapat menyangkut jarak yang jauh dengan sangat dekat, sebentar gitu. Padahal hadis tidak begitu maksudnya. Paham antum? Ya, kenapa? Karena orang wali tadi tidak akan pernah disebutkan di ujung hadis wala in sa'alana u'tiyanna. Jadi orang wali itu meminta kepada siapa? Kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang ada orang memanai wali itu adalah kalau seorang murid mintanya ke wali. Ini kan salah. Tuh, wali itu minta kepada siapa? Wali minta kepada orang yang ikhlas ibadah kepada Allah. Wala in ista'adzana udzirna. Dia kalau mau pertolongan, mau perlindungan kepada Allah. Jadi bukan maksud hadis itu bahwa Allah menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi penglihatan, pandangan, bukan. Jadi maksud adalah Allah memberikan taufik, Allah jaga penglihatan dan pandangannya, pendengarannya, anggota badannya untuk selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, seorang wali yang benar tadi, wala in sa'alani, jika meminta kepadaku. Ya wali itu mintanya kepada Allah, bukan ke kuburan wali juga. Kalau Ali minta ke kuburan wali itu bukan wali itu. Karena wali itu mintanya sama Allah. Wala in sa'alani, jika mohon kepadaku. Berarti kalau wali itu tidak memiliki manfaat mudarat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Karena kalau dia butuh, mintanya sama siapa? Sama Allah. Bukan berarti ketika dia sudah jadi wali, tangan pendengarannya bisa menyangkau berbagai hal, mengetahui yang gaib. Bukan begitu. Maka awal hadis dan akhir hadis menjelaskan, orang wali itu taat beribadah dengan hal yang wajib, hal yang sunnah. Kemudian orang wali itu adalah memintanya kepada Allah, memohon perlindungannya kepada Allah. Tidak sebagaimana yang dimaksud oleh sebagian orang-orang memahami, kalau dia sudah wali, kita bisa minta-minta ke kuburannya. Keliru seperti itu. Atau wali adalah orang yang sudah bebas dari perintah-perintah agama. Di mana? Nah ini kita membanding apa makna wali yang benar, apa makna wali yang keliru. Itu yang maksud kita di sini. Yang ini yang beliau sebutkan, yaitu pembahasan yang kelima ini apa? Penjelasan tentang siapa mereka para wali Allah, siapa mereka dari orang-orang yang mengaku wali Allah, padahal mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Nah itu yang kita jelaskan dalam pembahasan yang ini. Karena ini menjadi fitnah bagi umat. Nah masalah ini kata beliau banyak sekali dalil-dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Hakikat daripada seorang wali Allah itu orang yang bertakwa dan beriman. Tidak sebagaimana dipahami oleh sekelompok orang bahwa wali itu adalah orang yang telah lepas dari aturan-aturan agama, karena dia sudah dibebaskan. Maka dikunci oleh beliau dengan firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 31 itu, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata ya Allah katakan kepada Rasulnya, katakan hai Muhammad, Qul, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, baru Allah mencintai kalian. Maka para ulama menjelaskan maksud dari ayat ini adalah ayatul mihna, tujuannya apa? Banyak orang mengaku cinta pada Allah, tapi bagaimana aplikasi cinta kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, soalnya nggak dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada melakukan ibadah-ibadah dengan alasan karena cinta kepada Allah, tapi soalnya dengan sunnah Rasulullah, maka itu bukan dia wali Allah. Maka cintanya kepada Allah itu palsu. Karena bukti cinta kepada Allah mesti dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Cinta yang atas sunnah yang dimaksud di sini. Karena ada kelompok-kelompok dari sufi ekstrim, mereka mengatakan cinta, lalu selalu mereka menyebutkan kekasih Allah, selalu mereka ulang itu. Habibullah dan terus selalu mereka menyebut seperti itu. Jadi kekasih Allah, selalu mereka ulang. Bahkan di dalam kitab Tabi'us Iblis, Ibnu Jauzi sampai menggambarkan, mereka menggambarkan begini, bahwa mereka kekasih Allah, ada mereka yang mengaku berduduk bersama Allah, berpelukan dengan Allah. Ya. Bahkan ada yang berkata bertemu dengan Allah di dunia ini, bahkan melihat Allah di dunia ini. Atau ada pemahaman-pemahaman begitu.
Nah, ini kita ingin jelaskan batas-batasan mana wali Allah yang sesuai yang dijelaskan para ulama kita, mana orang-orang yang ekstrim yang melewat batas dalam memahami masalah perwalian ini. Taib. Jadi wali Allah yang benar itu adalah orang yang beristiqomah di atas agama. Maka standar orang-orang yang tidak paham mengatakan wali itulah yang punya karamah. Kalau belum punya karamah dianggap tidak wali. Padahal untuk standar jadi wali Allah bukan artinya harus ada karamah. Tidak ada ayat mendalil menyebutkan demikian. Ya. Dan tidak setiap orang yang punya perkara-perkara yang luar biasa langsung dianggap wah, karena bisa dukun, bisa tukang sihir. Nah, oleh sebab itu kalau ada orang mempunyai perkara yang luar biasa, kemudian memang amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat dalam mengamalkan agama ini, pengamalan sahabat, ya betul wali dia. Tapi bukan dalil bahwa kalau dia sudah punya karamah, kita boleh minta-minta sama dia. Artinya dia tahap dapat memberi sesuatu yang di luar apa yang tidak dimampu oleh makhluk biasanya. Tidak begitu pemahamannya. Boleh kita minta-minta ke kuburan, bukan begitu. Karena memahami masalah ini seperti itu mereka. Ada masyarakat memahami kalau dia sudah menjadi wali Allah, maka kuburannya dikunjungi, kuburannya diagungkan, dan dijadikan sebagai tempat beribadah. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Dan karamah itu ya tidak mutlak menunjukkan kemuliaan orang juga, belum tentu. Bisa jadi itu ada istidraj. Tipu atau apa namanya, istidraj dalam bahasa kitanya itu adalah ujian yang Allah berikan pada seseorang. Maka contoh karamah. Dan karamah itu tidak bisa diprediksi. Apabila dia katakan saya ini wali, saya membuat ini bisa begini gitu. Itu sudah pasti bukan wali dia. Itu bukan karamah berarti. Karena karamah itu definisi menurut la yatahadda biha, bukan untuk dipertontonkan, dipertandingkan. Karena kalau yang bisa mempertandingkan dengan mukjizat itu para nabi. Itu di antara beda disebutkan oleh para ulama antara mukjizat dengan karamah. Ini kita berindikasi mana karamah yang benar itu. Kalau dia seorang wali, dia tidak akan pernah bangga-bangga dengan karamahnya dia. Dia tidak akan pernah cerita kepada manusia lain. Dan ini sifat para aulia Allah yang sebelumnya. Banyak para sahabat yang punya karamah, para tabi'in yang punya karamah, umpamanya, itu tidak pernah dia bangga-banggakan atau menjadi objek untuk usaha oleh dia. Saya punya karamah, ada yang sakit, mari saya mantarakan kepalanya, mantarakan air putih, dan semacam. Tidak ada seperti itu. Bahkan di antara sahabat dengan para sahabat banyak sekali para wali Allah yang dijamin masuk surga. Uqasha, yang dimana disebutkan dalam hadis dia adalah orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Pernah nggak sahabat yang gagal dalam dagangnya, yang susah dapat jodoh, yang selalu penyakitnya nggak sembuh, bawa air putih diminta ke Uqasha dimantrain. Nah, ini bentuk menyikapi para wali. Nggak ada sikap bagaimana sikap para sahabat. Yang di masa mereka banyak sahabat-sahabat ini beri kabar gembira masuk surga seperti 10 sahabat yang jamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Zaid bin Sa'ad, kemudian terakhir siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang sahabat dijamin masuk surga Rasulullah. Tidak pernah ketika mereka melalui kesusahan-kesusahan datang kepada mereka untuk mendapatkan kesembuhan penyakit dan macam-macam. Nah, jadi makna wali menyikapi para wali. Itu di antara hal yang harus dibedakan ini. Kita percaya para wali ada karamahnya, ada. Tapi bukan dijadikan sebagai alasan bahwa dia itu adalah orang yang sudah pasti masuk surga, belum tentu juga. Karena boleh jadi keistiqomahnya tidak sampai meninggal. Maka disebutkan oleh para ulama, karamah yang paling agung itu keistiqomah. Maka disebutkan, mintalah istiqomah kepada Allah, bukan beribadah karena mencari karamah. Nah, sementara ada orang beribadah ingin mencari karamah, ini sudah lain ya. Karena karamah yang paling agung itu adalah istiqomah di agama ini sampai kita meninggal. Nah, kalau wali itu benar wali-wali Allah, dia akan istiqomah dan tidak pernah akan membangga-banggakan karamahnya. Kenapa? Karena kalau dia mengaku saya ini wali Allah, itu sudah melanggar sebuah ayat,
Wala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian suci. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi kita sebutkan falaisa kullu man yad'i wilayah yakun waliyan. Dan tidak setiap orang mengaku sebagai wali, yaitu ada wali Allah. Wa illa lakana kullu wahid yad'ihi. Tentu setiap orang akan mengakui hal itu. Maka tadi ayat tadi menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ya kalian cinta pada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Maka indikasi seorang yang wali itu dia berjalan di atas sunnah, mengamalkan sunnah. Ibadah-ibadah di atas sunnah. Kalau ada orang melakukan suatu bid'ah, kemudian dia punya hal-hal luar biasa, itu bukan wali. Itu adalah sihir dan itu tipu daya setan. Dan kemarin sudah saya sebutkan kepada antum, ya, kadang-kadang setan itu membuat orang melakukan sebuah amalan bid'ah dan itu mahar untuk dia mau melakukan perkara-perkara yang aneh-aneh bagi orang ini. Itu atas izin Allah kepada dia sebagai fitnah dan ujian. Maka kemarin saya ceritakan kepada antum, ada orang yang pengalaman begitu, dia ceritakan dengan gurunya ini, dia pernah menyaksikan ada orang kecelakaan, kepalanya pecah, dibawa kepada gurunya itu, langsung diusap saja kepala itu sembuh. Kembali. Disaksikan. Dan bagaimana amalnya dia ini, itu yang kemarin saya ceritakan, di mana di malam hari dia sholat 2 rakaat, kemudian membaca zikir-zikir yang penuh isinya dengan amalan-amalan bid'ah, macam-macam itu, sampai subuh. Itu dilakukan. Dan sang murid ini pernah pengalaman untuk mendapatkan ilmu itu. Dia ceritakan, gimana anak ceritakan kepada antum kemarin, itu dia disuruh puasa 4 hari, tidak boleh tertidur di pinggir sungai. Kemudian dia cerita, dan saya tertidur Ustaz. Ini orangnya langsung cerita sama saya. Kebetulan saya pernah ngisi suatu tempat dan dia mengantarkan, dia jadi sopir ngantar saya kembali ke Jember. Nah, saya tertidur Ustaz. Kemudian katanya ritual yang terakhir itu adalah mandi di kolam yang itu penuh dengan kotoran manusia. Jam 2 malam. Saya pura-pura sakit. Kemudian setelah selesai berbagai grup yang melakukan ritual itu, katanya, itu dalam mimpi datang itu jin itu, korin itu. Disebutkan oleh jin itu dalam mimpinya, dia datang antara tidur dan bangun gitu maksudnya. Bukan tidur pulas, tidak. Antara tidur dan bangun gitu dia datang itu. Dia berbicara, kamu telah selesai melaksanakan, saya siap melakukan apa yang kamu butuhkan. Kata jin atau khadim yang datang ini. Tapi dia menolak. Ketika dia tolak, dia sakit. Sakit dia. Disebutkan lamanya, nggak disebutkan oleh dia, nggak ingat saya. Sakit dia. Setelah itu dia tinggalkan. Dia baru tahu bahwa ini praktek-praktek penuh dengan amalan kesyirikan dan bid'ah. Kemudian juga anak cerita kepada antum, seseorang teman juga langsung dia cerita, ditawarkan oleh seseorang yang dianggap sebagai tokoh agama, di tengah rumahnya ada kelambu, itu bersikir di sana 40 hari, nanti kamu keluar akan dapat tahan kebal, ilmu kebal, tahan pedang, segala macamnya. 40 hari merenung di dalam kelambu itu dengan membaca zikir la ilaha illallah. Dalam kelambu katanya ada foto sang kiai itu, sang ustadz atau tuanku yang ini di rumahnya itu dibayangkan sambil membayangkan itu. Ini kan amalan-amalan, kalau orang tidak punya ilmu dianggap baik. Ya, maca la ilaha illallah, zikir dong. 40 hari ini hebat orangnya, gitu. Karena kalau orang punya ilmu ini salah sekali. Bagaimana sholat fardunya, bagaimana hal-hal yang wajib lainnya. Ya kan, tidak mandi dan salat gimana? Terus apa hubungannya ketika maca la ilaha yang dibayangkan adalah wajah kiainya? Partai-partai ini banyak sekali. Banyak orang tertipu dengan ini. Nah, ini orang-orang yang mengaku sebagai wali. Mereka bukan para wali Allah. Tapi adalah bekerja sama dengan setan dan jin. Dan itu yang kita sebutkan kemarin, bagaimana Imam Syafi'i menyebutkan mengomentari ungkapan daripada Abu Thawr, hatta walau engkau melihat orang terbang di udara, berjalan di udara dia, ya jangan percaya sampai engkau nilai, lihat amalnya sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah atau bukan. Ya. Karena jin itu ya memiliki dua pola, ima dengan cara amal bid'ah atau kesyirikan, atau dengan buat maksiat yang luar biasa. Maka jin akan menjadi pembantunya. Walakin yuzanu hadzal mudai wilayah bi amalihi. Seseorang mengaku wali itu akan dilihat amalannya. Jika amalnya di atas iman dan takwa, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka itu adalah wali. Jika tidak, maka dia bukan wali. Ya.
Karena dalam pengakuan dirinya sebagai seorang wali itu telah mensucikan dirinya, menganggap dirinya lebih suci dari orang lain. Dan ini menafikan ketakwaan seseorang. Saya wali, itu berarti dia mengaku saya orang soleh. Sama demikian. Ya, dan ini menafikan ketakwaan seseorang, karena seorang bertakwa itu wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa suci diri kalian, Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Maka orang yang mengaku sebagai wali Allah, sungguh dia telah mensucikan dirinya sendiri. Ya, maka dia berarti telah jatuh dalam maksiat kepada Allah. Ya, wa fi manahahu, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menafikan ketakwaan. Maka orang-orang wali Allah itu tidaklah pernah merasakan suci diri mereka. Ya, dengan mengaku sebagai pengakuan seperti itu kepada manusia. Apalagi dia katakan saya punya karomah, diperlihatkan kepada manusia. Wa innamahum yu'minuna billahi wa yattaqunahu. Orang wali-wali Allah itu adalah orang yang takut kepada Allah dan beriman dengan Allah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan bentuk yang sempurna, dan mereka tidak menipu manusia dan membodohi orang lain dengan pengakuan-pengakuan sehingga mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa ulai ladzina yad'una anfusahum ahyanan aw asyadan, mereka mengatakan diri mereka adalah sana sayyid atau mengatakan apa wali, ya. Ya, lau ta'amal insan ma'hum alai lawajadahum ab'ad ma yakununa 'anil walayah. Kalau seandainya benar-benar diperhatikan kondisi orang ini adalah orang yang sangat jauh dari disebut sebagai seorang wali. Ya. Taib. Penjelasan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Allah akan cinta kepadamu. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan, laisa sya'na an tuhibbu walakin sya'na an tuhab. Bukan perkara masalah engkau mengaku mencintai Allah, tapi yang perkara yang terpenting adalah bagaimana engkau menjadi orang yang dicintai Allah. Jangan fokus pada pengakuan kita, tapi fokus bagaimana supaya Allah mencintai kita. Kalau Allah ingin mencintai kita, kita pasti taat kepada Dia. Tapi kalau kita mengaku cinta pada Allah, tentu amal-amalan kita sesuai dengan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Laisa sya'na an tuhib walakin sya'na an tuhab. Bukan perkara engkau mengaku mencintai, tapi masalah bagaimana supaya engkau memperbaiki dirimu dicintai Allah. Kalau orang mencinta Allah banyak sekali, orang sekarang mau masuk surga banyak sekali, tapi permasalahan bukan pengakuan-pengakuan. Bagaimana ya perbuatan tingkah lakunya, ada enggak dia sebagai orang yang dicintai Allah. Ayat ini disebut ayatul minah atau ayat ujian. Ya, ketika ada sekelompok orang mengaku cinta Allah, maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, orang siapa yang mengaku mencintai Allah, maka kita harus melihat bagaimana amalannya. Jika mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, maka itu adalah benar. Maka tidak, maka dia adalah seorang yang bohong. Kemudian ayat kedua yang beliau sebutkan adalah wa ayatu fi suratul Maidah hiya qauluhu ta'ala. Ini indikasi-indikasi yang beliau sebutkan untuk menilai adalah bagaimana amalan sesuai dengan sunnah atau tidak. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa yu'tillahu biqaumin. Allah akan mendatangkan kaum yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunaha. Mereka pun cinta kepada Allah. Wa yuhibbuna. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan kaum yang mereka cinta, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ya. Ini ayat yang membuktikan bagaimana cinta, indikasi seorang itu adalah bahwa orangnya cinta kepada Allah, orang cinta pada dia dan dia cinta kepada Allah. Itulah wali Allah. Apa kelanjutan ayat tersebut? Ya. Azillatin 'alal mu'minin, azizatin 'alal kafirin. Pertama, dia orang yang merendahkan dirinya terhadap orang beriman. Mencintai sama kaum mukmin, bukan saling memusuhi, dan merasa perkasa terhadap orang-orang kafir. Ya. Itu sifat-sifat wali Allah. Kemudian wajahidu fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah. Itulah orang-orang yang indikasi sebagai wali Allah. Kemudian apalagi la yakhafuna lawmata laim. Indikasi yang keempat adalah mereka tidak takut celaan-celaan dalam membela agama Allah. Ya. Tidak seorang pun yang mencela mereka kecuali dia tidak mengganggunya untuk menjalankan agama Allah dan tidak takut dengan celaan-celaan itu dan tidak menghambat dia untuk menegakkan dan menyampaikan agama Allah ini. Ayat yang ketiga adalah disebutkan oleh Syekh di sini, ya, ala inna, surat Yunus 62 sampai 63 yang tadi sudah kita jelaskan, ala inna awliya Allahi
La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguh para wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka, juga tidak mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman, orang bertakwa. Baik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka para wali Allah itulah bersifat dengan dua sifat, beriman dan takwa. Beriman dengan hati dan ketakwaan dengan jawarihnya, mengamal-amal solehnya. Barang siapa yang mengaku sebagai wali Allah dan tidak memiliki sifat ini, maka dia adalah orang yang bohong dalam pengakuannya. Kemudian setelah itu beliau menyatakan summal amru inda katsir min yadil ilmi. Nah, ini masalahnya. Tapi kenyataan kata beliau, banyak orang yang mengaku punya ilmu, tapi yang terjadi justru adalah annahu min hudatil khalqi wa hufadhish syara', ya. Dan mereka mengaku orang yang memberikan petunjuk, penjelasan kepada umat, ya, dan orang yang menjaga agama ini, illa anna awliya Allah la budda fihim min tarkil ittiba'i rasul. Jadi menurut mereka orang yang wali itu adalah orang yang keluar dari syariat Rasul. Orang yang tidak ikuti pada syariat Rasul lagi. Dia sudah langsung punya syariat sendiri. Ada syubhat mereka di sini juga. Mereka berhujah dengan ini. Alasan mereka boleh menjalankan ajaran dan ajaran Rasulullah SAW adalah mereka mengkiaskan diri mereka seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Itu antara hujah mereka itu. Kata mereka sebagaimana Khidir menyalahi syariat Nabi Musa ketika dia merusak perahu, kemudian membunuh seorang anak, kemudian mendirikan sebuah bangunan yang mau roboh, rumah yang mau roboh. Kan Musa selalu menegur, ya. Dan Nabi Khidir menyatakan, jangan engkau tanya satu yang belum aku beritahu kepadamu. Ya. Menyuruh Nabi Musa untuk bersabar. Sebenarnya surat kisah surat Al-Kahfi. Taib, mereka mengatakan demikian. Taib, jawabannya apa? Syariat Nabi Muhammad SAW atau umum untuk umat manusia. Nggak ada seorang pun yang berhak keluar dari syariat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau dia tidak beriman, tidak menjalankan syariat Muhammad, maka dia tidak dianggap orang beriman. Berbeda dengan Nabi Khidir, Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa itu tidak diutus kepada Nabi Musa, tidak menjadi diutus kepada Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu Nabi sendiri. Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel, maka tidak wajib bagi Nabi Khidir untuk menjalankan syariat Nabi. Yang kedua, mereka sama-sama Nabi. Tapi mereka berhujah dengan kisah ini, ya, pada pengakuan mereka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Itu yang mereka katakan tadi. Maka mereka melakukan bid'ah, melakukan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, itu berhujah dengan hal itu. Sehingga menurut mereka wali Allah itu orang-orang yang meninggalkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya. Barang siapa, ya, amain tabi'ahum falaysa minhum, ya. Barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka itu bukan wali. Labudda min tarkil jihad. Kemudian di antara pemahaman mereka juga para wali itu adalah orang-orang yang menafikan jihad. Karena di antara sufi, ajaran sufi itu adalah menafikan jihad. Kalau kita lihat sekarang ini, ada program dari orang-orang yang anti-Islam, baik dari negara-negara barat, itu sekarang ini sedang memasarkan paham sufi. Lebih mendukung mazhab sufi di negara Islam sekarang ini. Biar antum tahu. Karena di antara ajaran, di antara sufi itu adalah menafikan jihad. Mereka mengatakan jihad yang bersatu jihad melawan hawa nafsu. Berhujah dengan sebuah hadis yang kesahihannya dipertanyakan, yaitu ketika Rasulullah berkata umpamanya laqad raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Itu mereka katakan ini hadis. Nah, ini di antara hujah-hujah mereka. Walaysa min alawadda min tarkil iman wa taqwa. Bahkan wali itu mereka adalah orang yang meninggalkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Faman ta'ahda bil iman wa taqwa falaysa minhum. Orang yang berusaha menegakkan keimanan dan ketakwaan, maka dia tidak termasuk golongan wali menurut mereka. Ya Rabbana nas'aluka al-afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Ini kemudian beliau menutup dengan doa, ya Tuhan kami, kumohon padamu keampunan, ya, wal afiyah,
dan kesehatan, ya, kebaikan. Innaka sami'un doa, sungguh engkau maha mendengar doa. Di sini dijelaskan di antara penjelasan Syekh Islam Taimiyah tentang masalah ini adalah dalam kitab beliau Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Di sini beliau menjelaskan waqala rahimallahu wa qabayana subhanahu wa ta'ala fi kitabi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi awliya minan nas. Bahwa Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam Rasulullah SAW sunnahnya bahwa Allah itu punya wali-wali di kalangan manusia dan juga setan-setan juga punya wali di kalangan manusia. Fa farqu baina wali Allah wa Rahman, adapun perbedaan antara wali Allah dan wali setan itu adalah ala inna awliya Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ini surat Yunus 62 sampai 64. Ketahuilah para wali Allah tidak ada rasa khawatir atas mereka, tidak pula mereka bersedih, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka bergembira dia hidup di dunia ini, wa fil akhirat, juga di akhirat kelak. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang amat besar. Kemudian Allah menyebutkan tentang wali-wali setan. Faqala, ya, surah An-Nahl dan surah An-Nahl ayat 98 sampai 100. Apa bunyi ayat menjelaskan tentang wali-wali setan? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kata Allah, jika engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah berselindung dengan Allah, mohon perlindungan dengan Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya setan itu tidak akan mampu mempengaruhi, ya, orang-orang yang beriman dan orang bertakwa kepada Rabb-nya. Innama sultanuhu, tetapi dia itu hanya mampu mempengaruhi alal ladzina yatawallawnahu, orang-orang yang menjadi wali-walinya, orang-orang yang menjadi temannya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang persekutukan setan itu dengan Allah. Ya. Itu yang mampu disekan setan. Maka di sini wajib kita membedakan antara haula wa haula, antara wali Allah dengan wali setan. Sebenarnya Allah membedakan Rasulnya antara keduanya. Wali Allah orang-orang beriman dan bertakwa. Orang-orang beriman akan membela Allah dan Rasulnya, mencintai apa dicintai Allah dan apa dicintai Rasulnya, ya, dan akan membenci apa dibenci Allah dan apa dibenci oleh Rasul. Itu orang beriman. Kalau ada orang mengaku wali-wali Allah tapi berbuat maksiat, mencintai apa yang dibenci Allah, itu bukan wali Allah. Dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengikuti ajar Rasulullah SAW zahir wa batin, baik secara lahir maupun batin. Ya. Ada apabila orang yang mengaku cinta Allah atau menjadi wali Allah tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia bukan wali Allah. Ya. Bal man khalafahu kana min adaillah. Orang yang menentang Rasulullah SAW ada termasuk para wali Allah dan orang yang menentang Rasulullah SAW, ya, kana min adaillah, itu adalah musuh-musuh Allah, wa auliya syaitan, dan para wali setan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itulah tentang indikasi tentang wali Allah. Kemudian beliau menjelaskan manusia dalam kewilayahannya, dalam kedudukan mulia di sisi Allah itu sesuai keutamaan dengan iman dan ketakwaan mereka. Kemudian mudah berbeda-beda pula dalam taraf kedudukannya dalam sisi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak melakukan amal-amal yang baik, tidak meninggalkan amal-amal yang buruk, maka dia bukan wali Allah. Maka jika boleh seorang pun meyakini bahwa itu sebagai wali Allah. Ya. La siyama an takuna mahajatu, apalagi dia ada hujahnya untuk mengatakan sebagai Allah, itulah mukasyafa sami'aha, itu bisikan-bisikan yang dia dengar, yang tadi kita sebutkan ketika dia bertapa bersemedi, dia dengar bisikan. Itu hujahnya sebagai wali Allah. Ada yang kisahkan pada antum sebuah kisah yang dialami oleh bagaimana setan menyesatkan orang-orang beriman ini atau orang-orang soleh itu. Ada 2 kisah yang saya ingat, ada 3 kisah. Pertama kisahnya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani dalam sebuah kejadian di rumahnya, itu muncul cahaya keluar dari dindingnya. Dan cahaya itu berbicara kepadanya, wahai Abdul Qadir Jailani, sungguhnya engkau telah menjadi wali Allah dan Allah telah membebaskanmu dari segala hal yang diwajibkan Allah.
Apa jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsa, ukhrij ya syaitan. Celaka engkau, keluar hai setan. Itu kalau orang berakidah dia paham. Orang berilmu paham bahwa ini setan. Masa siapa yang paling bertakwa? Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling tinggi ketakwaan keimanannya. Apakah Allah membebaskan dia dari beban Rasulullah SAW dari ibadah-ibadah yang diwajibkan? Ya, bahkan Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Yakin itu kematian maksudnya, bukan yakin yang dipahami oleh orang sufi. Orang sufi menafsirkan ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu sudah yakin. Kalau sudah yakin enggak perlu beribadah lagi. Itu penafsiran orang sufi. Sama yang waktu kita sebut kemarin bagaimana menafsirkan ayat Al-Qur'an. Nah, kalau dia kembali dalam memahami ayat Al-Qur'an, begitu mereka menafsirkan. Jadi mereka menafsirkan ayat itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau yakin. Kalau sudah yakin, padahal keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kematian. Karena kalau diartikan keyakinan dalam arti kekuatan iman ini, berarti Rasulullah tidak pernah yakin dengan Allah, sehingga baru sampai beribadah terus, kan gitu. Itu perlunya belajar. Kalau tidak, antum, maka saya katakan kepada antum, orang al-batil itu punya hujah semua. Al-bidah itu punya hujah semua. Jangan itu, iblis juga punya hujah. Ketika Allah katakan, kenapa engkau enggak mau sujud? Punya hujah enggak dia? Punya hujah, benar enggak hujahnya? Hujahnya benar. Kalau Allah katakan, dia katakan hujahnya apa? Engkau ciptakan aku lebih afdal dari Adam, engkau ciptakan aku dari api, dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Benar enggak hujahnya? Hujahnya benar, tapi penggunaan hujah untuk menolak perintah sujud enggak benar. Ini masalah ini sering terjadi dalam penjelasan Ahlul Bidah. Dalilnya benar, tapi masalah dalil ini menunjukkan masalah lain, bukan masalah yang sedang dibicarakan. Ayatnya benar, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Benar enggak? Tapi keyakinan itu maksudnya bukan sampai kepada tingkat makrifat. Maksudnya kematian dalam ayat ini. Baik. Kisah lain, ini kejadian seseorang ulama di Timur Tengah, Taqiyuddin Al-Hilali. Dia mengalami dalam sebuah perjalanan di padang pasir ketika qiyamul lail dia, atau salat subuh, yang saya lupa cerita pastinya. Yang penting di dalam suasana gelap. Ketika dia salat, muncul seperti awan bulat di hadapan dia salat itu, kemudian keluar seseorang. Seseorang keluar dan sholat di belakangnya, mengikuti belakang. Tetapi seseorang itu sampai di belakangnya, dia tidak bisa melanjutkan ayat yang dia baca. Padahal ayat itu dia sebutkan ketika dia laporkan kepada Syekh bin Baz, dia bertanya kepada Syekh bin Baz, dia bertanya siapa yang datang itu. Saya tidak mampu melanjutkan ayat itu, pada ayat itu adalah ayat yang sangat hafal oleh beliau. Apa kata Syekh bin Baz? Dzaka syaitan. Langsung Syekh bin Baz mengatakan, itu adalah setan. Kalau seandainya itu malaikat, sesungguhnya engkau tidak akan terganggu ketika membaca ayat Al-Quran. Ketinggian ilmu ulama. Itu setan. Nah, sedikit kembali kepada kisah Abdul Qadir Jailani itu sebutkan. Setan itu berkata kepada Abdul Qadir Jailani, sebanyak orang saya sesatkan dengan cara begini. Yaitu ketika setan mengatakan, kamu sudah menjadi wali Allah dan engkau sudah dibebaskan dari perintah-perintah agama. Itu setan menyampaikan kepada Abdul Qadir Jailani bahwa aku telah mampu menyesatkan banyak manusia dengan cara seperti ini, tapi tidak bisa menyesatkan Abdul Qadir Jailani dengan cara begitu. Kemudian kisah ketiga adalah, ini adalah seorang ibu-ibu yang waktu itu mengontrak di rumah saya di Padang. Itu dia sering qiyamul lail. Dan beberapa malam sering dia diikuti ada orang berzikir di luar rumahnya. Ini cara-cara setan menyesatkan orang. Saya selalu ingatkan bahwa ibu hati-hati saja. Itu adalah imma cara setan nanti akan mempengaruhi ibu, ya. Karena kalau beribadah tanpa ilmu itu gampang saja disesatkan oleh setan. Ya, diberilah kamu sudah menjadi malaikat atau macam-macam, ya kan. Sebenarnya kisahnya siapa ini? Lia Eden, ya. Lia Eden, tahu antum kisahnya? Kan dia juga begitu, katanya di malam hari dia sering qiyamul lail, lalu datang seorang hitam besar mengaku sebagai Jibril, lalu mengangkat dia sebagai Maryam dan anaknya sebagai Isa, dan macam-macam kisah gitu. Dan orang tidak berilmu dia bisa ditipu. Maka itulah pentingnya ilmu dalam beribadah.
Kalau orang tidak punya akidah, langsung besar hidungnya itu, dikatakan oleh setan, kamu sekarang sudah jadi wali Allah, apapun yang kamu ingin, kamu akan bisa, ya tidak perlu lagi kamu beribadah. Setan langsung melayani dia. Ya, maka itulah pentingnya berakidah. Taib. Kemudian, dan bukan pula menjadi syarat seorang wali itu harus maksum, tidak punya salah dan dosa. Nah, ini juga pemahaman yang keliru di dalam permasalahan wali. Karena mereka menganggap para wali itu tidak punya salah. Ya, sampai dalam kisah disebutkan, jika wali itu minum khamar dan muridnya memprotes, itu tidak boleh. Murid yang protes, alasannya apa? Karena wali itu adalah orang tidak pernah salah. Kalau kamu melihat dia punya minum khamar, itu yang rusak adalah matamu. Karena banyak dosa melihat yang diminumnya khamar. Sebetulnya dia minum adalah ya sirup atau air putih gitu. Bayangkan sama antum. Jadi mata antum yang rusak katanya. Melihat khamar. Sebetulnya yang dia minum itu air putih. Karena mata antum penuh dosa, kelihatan dia minum khamar. Karena kalau khamar di tangan wali, itu berubah seperti air putih katanya. Jadi halal. Karena kewaliannya, karomahnya begitu. Khamar kalau sudah di tangan wali menjadi air putih. Banyak kisah-kisah itu. Antum kalau buka Tablighul Iblis karangan Ibnu Jauzi, itu banyak sekali kisahnya. Dan banyak kisah-kisah yang lain, seperti dipaparkan Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau, Majmu' Fatawa jilid yang 11, itu banyak juga kisah-kisah di sana. Bagaimana setan menyesatkan orang-orang beriman yang kurang ilmunya. Ketipu. Jadi bukan menjadi syarat seorang wali itu harus maksum, tidak punya salah. Dan bahkan boleh jadi seorang wali itu dia ya punya kesalahan-kesalahan. Kemudian orang dalam masalah ini ada 3 jenis. Torfani wa wasatun. Jadi orang dalam berbicara masalah kewalian ini ada 3 hal. Pertama, orang tidak percaya sama sekali adanya wali Allah, percaya karamah. Itu orang Mu'tazilah. Enggak percaya dia ada karamah. Alasannya apa? Kalau kita percaya ada karamah, bagaimana kita membedakan antara nabi dengan wali, kata mereka. Itu antara hujah mereka. Bagi kita membedakan antara wali dengan, kan perbedaannya gampang. Karena nabi itu membawa wahyu. Kalau wali dia mengikuti nabi. Tidak mungkin dia punya syariat sendiri. Dan karomahnya para wali itu menunjukkan tentang benarnya ajaran yang dibawa oleh nabi. Mendukung kebenaran yang dibawa oleh nabi ini. Buktinya pengikut nabi itu mendapat karomah dari Allah. Kalau apa yang dibawa oleh Rasul ini tidak benar, tentu tidak akan ada pengikut-pengikutnya menjadi wali Allah. Akan mendapat pertolongan dari Allah. Jadi sebetulnya itu adalah bagian dari bukti mukjizat kebenaran ajaran dibawa oleh para rasul dan nabi. Jika ada pengikutnya mendapat karamah. Jadi mengikut sebetulnya, bukan mustaqil. Karena dia mendapat karamah itu kan ikuti wali, bukan karena mendapat wahyu sendiri. Di antara mereka pendapat pertama meyakini ya, idza taqada fi sahsin annahu waliyullah wa faqahu fi kulli ma yadhun annahu hadatha bi qalbuhu ar-rabbi wa salima ilai jami' ma yaf'aluhu. Ya, ada pula yang bentuk yang kedua ini adalah kalau dia sudah percaya ini wali ya dan mengaku bahwa dia dapat bisikan-bisikan ilham, dia percayakan semua urusan pada dia. Pokoknya apa saja dikatakannya benar gitu. Wa min man idza ra'a aw qala ma fa'alu ma laysa bi waqti syara' aw akhraju 'an wilayatillah bi kulliyah wa in kana mujtahidan mukhtian. Nah, masalah yang lain kata beliau adalah ada orang yang kalau mendapatkan ada orang yang salah dalam ijtihadnya dan itu dikeluarkan dia dari bagian dari wali Allah. Karena wali Allah tadi sudah kejelaskan bukan syarat sebagai orang yang harus masuk. Hal yang pertengahan adalah bahwa tidak menjadikan kemaksuman dan juga pula wala maksum wala ma'thuma idza kana mustahidan. Jadi seorang wali apabila berijtihad dia salah, itu bukan mengeluarkan dari kewaliannya ya. Tetapi seorang wali itu tidak wajib untuk diikuti setiap apa yang dikatakannya kecuali hal-hal yang sesuai dengan agama gitu.
Taib. Pandangan orang terhadap segala perkara-perkara yang luar biasa terlihat. Tadi kita sudah sebutkan bagian perkara yang luar biasa ada 4 macam. Sekarang pandangan orang terhadap menyikapi perkara-perkara yang luar biasa itu ada 3 macam, 3 bagian. Yang pertama, mendustakan dengan adanya karamah bagi selain Nabi, ya. Wa kadza ma yadhkur lahu an katsir minan nas liqauni indahu laysa min awliya. Ya, mendustakan perkara-perkara karamah-karamah para nabi. Yang kedua adalah orang yang menganggap setiap perkara yang luar biasa dimiliki oleh seorang langsung dianggap itu karamah dan dianggap orang yang melakukannya adalah wali. Karena itu engkau lihat kebanyakan mereka ini menyebutkan bahwa orang musyrikin atau ahli kitab, ya, nusara yu'inuhum ala qital muslimin wa annahum min awliya Allah. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, ahli kitab itu mengatakan mereka itu wali Allah yang membantu mereka dalam memerangi musuh-musuh, membela kaum muslim, membantu kaum muslim dalam berperang. Ya. Haulai yukadzibuna ayyakuna ma'ahum min lahu kharqun ada wa sawab al-qaul salih wa an ma'ahum mayansuruhum min jinsihim la min awliya'illah. Jadi, kalau ada orang-orang yang berbuat maksiat, yang kufur dengan Allah, kemudian punya perkara-perkara yang kejadian-kejadian luar biasa, itu adalah atas bantuan siapa? Setan, ya, atau jin. Itu sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan yang ke-5, ya. Yang ke-6 insyaallah akan kita selesaikan pada pertemuan yang terakhir setelah salat zuhur, ya. Sekarang kita persilakan jika ada yang bertanya. Atau sudah masuk waktu zuhur? Tinggal berapa waktu zuhur lagi? Baik, silakan yang ingin bertanya. Hah? Taib, yang lebih tinggi derajat adalah ilmu. Ilmu itu punya derajat disebutkan oleh ulama, ada al-waham, ada zon, ada prediksi, macam-macam. Wallahu alam, al-ilmu lebih tinggi daripada ma'rifah. Karena al-ilmu itu diiringi dengan dalil-dalil yang fakta yang kuat. Ya, ma'rifah itu hanya sekadar maklumat saja. Tidak mesti diamalkan. Ya. Kalau ilmu menuntut diamalkan. Wallahu alam. Itu yang saya pahami. Beda antara ma'rifah. Taib. Pertama, uzur berjahal itu tidak ada yang menafikannya. Yang menafikannya adalah khawarij. Kalau orang mengatakan tidak ada uzur berjahal secara umum, maka dia khawarij. Cuman berbeda ulama tentang menerapkan uzur berjahal kepada personal tertentu atau masalah tertentu. Apakah masalah ini boleh uzur berjahal atau tidak? Apakah orang ini diberi uzur berjahal atau tidak? Nah, itu beda. Tapi kalau malah uzur berjahal, ijma' ulama, al-jahl uzur. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab seorang pun sampai kami mengutus seorang uzur berjahal itu.
Kalau ada orang menafikan uzur berjahal, itu khawarij dia orangnya. Ijma ulama uzur berjahal itu ada. Cuman beda ulama menerapkan dalam masalah tertentu, dalam topik tertentu, dalam kondisi tertentu, kepada seseorang tertentu. Umpamanya, sekarang di tempat yang situ ada kajian Islam, sunnah, atau kita ambil seperti Saudi Arabia. Ada seseorang yang beralasan dia melakukan kesyirikan, saya tidak tahu masalah ini. Paham antum? Ya? Saya tidak tahu masalah ini. Padahal di tempat itu sudah tersebar ilmu, banyak ulama semacam pamannya. Lalu mengatakan, ini diberi uzur atau tidak? Itu yang mengkajinya para ulama, bukan kita-kita ini. Maka orang yang menyebutkan permasalahan uzur berjahal itu adalah bagian dari orang yang sudah terkena debu-debu pemikiran khawarij. Antum lihat, tidak ada ulama-ulama kita yang menyebutkan diri masalah-masalah seperti ini. Karena dia menyebutkan nanti karena ada poin yang mau disampaikan oleh dia. Ini kafir, ini kafir, ini kafir. Itu akhirnya nanti. Padahal masalah kekafiran itu hal yang gampang. Kalau yang gampang. Membahas masalah itu bukanlah bahasan yang cocok dibahas di tengah-tengah kajian ini. Orang-orang awam, orang-orang baru mengaji, tidak. Bahkan para ulama saja yang kita duduk bersama mereka, ulama-ulama kibar, jarang membahas masalah-masalah itu. Kecuali diminta untuk suatu permasalahan yang jelas, itu baru ada. Buktinya, Syekh Muhammad Wahab tidak pernah mengkafirkan orang yang bertawaf di Kebun Badawi. Bahkan beliau tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, yang menurut ulama-ulama banyak adalah kafirkan. Ada kitab Tambihul Ghabi ala Kufri Ibnu Arabi, ada itu. Kitab ditulis oleh jumlah ulama. Banyak ulama yang menukil pendapat-pendapat ulama tanah itu. Dia sendiri tidak mengkafirkan. Dijelaskan oleh Syekh Fauzan tentang maksud itu, jelaskan maksud Syekh kenapa. Syekh tidak mempunyai dalil, apakah dia mungkin tobat sebelum meninggal, belum tahu kita. Maka uzur berjahal itu ada orang menafikan, ada nggak ada uzur berjahal? Di mana antum? Oh, kalau sudah sampai Al-Quran berarti sudah nggak uzur lagi. Lah, banyak orang sedang baca Al-Quran, kenapa kalau memang Al-Quran sudah sampai nggak ada uzur berjahal? Loh, kenapa ulama kita memberikan uzur dengan orang-orang yang sampai Al-Quran kepada dia? Karena belum tentu sampai Al-Quran dia paham Al-Quran itu maksud dan tujuannya. Kalau itu tidak ada uzur di orang-orang Arab yang sudah memahami Al-Quran. Kenapa ada syarat dalam takfir ulama, ada namanya apa? Al-jahlu. Syarat mani takfir antaranya adalah kebodohan, jahil. Ini kalau ada orang menafikan tidak ada uzur berjahal, ini orang sudah terindikasi kena virus khawarij. Cuman yang berbeda pendapat ulama mendiskusikan permasalahan tertentu dalam kondisi terhadap personal tertentu. Tatbik muayyannya itu berbeda ulama. Tapi secara umum, asalnya uzur berjahal itu nggak ada ulama yang mengingkari itu. Kecuali orang-orang khawarij. Maka antum baca dawabi takfir apapun saja, Syekh Islam dan kitabnya menyebutkan uzur berjahal. Kalau ada seseorang sekarang ini ditanya, salat wajib atau tidak? Salat nggak wajib. Itu dikaji halnya. Mungkin dia datang dari orang yang baru masuk Islam, dari daerah yang tidak ada pendidikan Islam, tidak ada penyampaian ilmu. Ada jelaskan dalam, lihat dawabi takfir Indah Syekh Islam, ada banyak penulis ulama tentang itu. Ya, cuman yang bermasalah adalah yang berbeda pendapat ulama adalah tentang menerapkan uzur berjahal terhadap masalah tertentu, pembahasan tertentu, dalam kondisi tertentu, terhadap personal tertentu. Apa orang ini sudah bisa uzur berjahal belum? Dia punya tamat kuliah S3 dari Universitas Ummul Qura, kemudian punya keyakinan begini-gini umpamanya. Dia sudah belajar, ya, dan sudah mempelajari masalah itu di kampusnya dia. Ya, kemudian dia katakan pemain Jawa, dewi-dewi itu tidak termasuk syirik segala macam. Apa kafir atau bukan? Zuhur berjahal atau tidak? Nah, itu baru. Ini yang jadi persoalan para ulama. Tapi untuk mengkafirkan orang bukan mani takfir itu bukan zuhur berjahal. Mungkin dia tidak jahil tapi takwil. Tidak bisa juga dikafirkan dia. Nah, kalau orang mengatakan halangan untuk mengkafirkan itu hanya uzur berjahal, juga keliru dia. Karena untuk mengkafirkan seorang itu ada mawani takfir namanya. Di antaranya al-jahlu tadi jelas. Kemudian apa lagi? Takwil. Al-ikrah. Jadi tidak mutlak kalau orang ini enggak uzur berjahal. Ya mungkin enggak uzur berjahal, tapi dia tidak dikafirkan walaupun dia tidak uzur berjahal dengan alasan lain, mungkin takwil. As-sa'iq yang dibolehkan. Atau mungkin ikrah, atau mungkin apalagi majnun, ghabi, zaha aqluhu, atau sedang tidak sadar dia,
Seperti seorang sepupu Rasulullah SAW yang kehilangan tunggangannya di padang pasir, yang di situ di atas tunggangannya semua kebutuhan hidupnya, pakaian dan makanannya. Setelah dia capek mencari, kemudian dia tidur. Paham itu? Tiba-tiba bangun tidur, didapatkan tunggangannya ada di dekat kepalanya, berdiri. Apa dia kata? Allahumma anta abdi an rabbuk. Wahai Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Gimana itu? Ungkapan apa? Kufur enggak? Unsur berjalan enggak dia nih? Nah, itu ada hal itu. Karena orang ini dalam karena akhta'a min syiddatil farah. Disebutkan uzur itu. Dia keliru karena begitu saking gembiranya dia. Untuk berjalan lagi kisah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Seseorang mengatakan kepada anaknya, seandainya pada keluarganya, seandainya aku mati, tolong bakar aku dan abunya disebarkan di laut dan di daratan. La in qadar alaiya rabbi la yu'adzibani ma'adzabi ahad min alamin. Kalau seandainya Allah mampu menghidupkanku nanti, aku akan diazab Allah dengan azab yang tidak diazab seorang pun dengannya. Lalu Allah sebutkan di orang hadis itu, Allah suruh bumi, air semuanya mengumpulkan tulang belulangnya tadi menjadi abu, berdiri di hadapan Allah. Apa yang membuatmu melakukan ini, kata Allah, bertanya pada orang itu, khasyatuka ya Rabb, kan takut bertemumu, kan takut kepada Engkau ya Allah. Lalu Allah ampuni dosanya. Padahal dia melakukan dua hal yang fatal, mengingkari kudrat Allah, kemudian tidak percaya dengan hari berbangkit, ragu dengan hari berbangkit. Maka kalau ada orang mengatakan tidak ada uzur berjahal, kemudian dia kalau sudah tidak uzur berjahal langsung bisa mengkafirkan orang, itu sudah keliru sekali. Karena untuk manik takfir itu bukan hanya uzur berjahal saja. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum Nabi menjadi Nabi, itu namanya irhasat. Bukan mukjizat. Setelah jadi Nabi baru mukjizat. Seperti juga awan yang menaungi beliau ketika pergi bersama pamannya ke Syam. Zindik itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, zindik itu dalam istilah orang ulama mutaqaddim adalah munafik. Ulama mutaakhir disebut dengan zindik. Baik, selesai. Ya, siap untuk salat zuhur. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Baik, barangkali kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.